bukan semata-mata dalam kekayaannya, tapi dalam kebaikannya, maka insya Allah kita akan dapat pahala yang sama dengan yang bersangkutan. Apalagi memang kita niatkan, kita azamkan, itu akan lebih lagi itu nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an anna fuqara al-muhajirin, sungguhnya para fuqara muhajirin, orang-orang fakirnya muhajirin, atau mereka datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya. Faqalu, maka mereka berkata, dzahab ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim, orang-orang kaya itu telah pergi melampaui kami dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang tetap atau nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang abadi. Jadi mereka telah mendapatkan derajat yang sangat luhur dan kenikmatan yang abadi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madak, ono apa to iki? Nah, kenapa demikian? Faqalu, maka mereka menjawab, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, tapi mereka sedekah dengan kami enggak sanggup sedekah, wa yatiquna wa la na'tiqu, mereka sanggup memerdekakan budak dan kami tidak sanggup memerdekakan budak. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kamu sekalian tentang sesuatu yang dapat mengejar mereka dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang yang sesudahmu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu sekalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu, mereka menjawab, bala nggih ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratan. Yes, membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap kali selesai salat. Faraja'a fuqarul muhajirin ila Rasulullah SAW, maka kembali siapa fuqaranya muhajirin kepada Rasulullah Muhammad SAW. Faqulu, maka mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlahu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kita yang kaya itu dengar apa yang kita amalkan dan mereka mengamalkan yang kita amalkan. Masih kalah juga. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yutihi may yasha, itulah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ini gambaran tentang para sahabat Nabi yang istilahnya itu enggak mau kalah soal akhirat gitu loh maksudnya. Jadi para sahabat Nabi itu kalau perkara akhirat itu enggak mau ngalah gitu loh. Maunya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ada beberapa orang tertentu yang memang kebaikannya enggak bisa dikalahkan. Dan itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu, itu anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus terima takdir kalau itu. Contoh. Ada orang perasaan enak banget kalau mau ada masjid butuh bantuan langsung nyumbang. Ada fuqara masakin butuh langsung nyumbang. Enak duitnya wes nyumbang. Saya itu punya kenalan orang kaya itu. Kalau dengar ada acara apa, ya udah saya 10 juta. Ya enak ngomong, saya 10 juta. Ya udah nanti kurangnya berapa? Enak. Dalam hati pengen. Kita belum mampu seperti itu. Itu anugerah Allah untuk beliau. Ya sudah, berarti kita punya keinginan itu saja, insya Allah udah kita dapat pahala yang sama dengan beliau, insya Allah. Itu anugerah dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Kita pengen seperti dia saja, itu sudah merupakan anugerah dari Allah. Dan kalau kita tidak bisa kejar dari sisi harta, ya kita kejar di sisi yang lain yang dia nggak bisa. Ya memang
Dulu para sahabat Nabi celakanya kan yang kaya ternyata juga bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang fakirnya itu. Ya udah menang, tetap menang. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak usah iri, cukup kita berlomba-lomba dalam kebaikan dalam sisi yang memang kita bisa lakukan yang mungkin orang lain tidak mampu. Entah apa itu, karena pasti setiap orang itu punya mazia yang berbeda-beda. Pasti setiap orang ada mazia yang berbeda-beda, punya kelebihan yang berbeda-beda. Di pada sisi mana Allah lebihkan kita maksimalkan di situ. Wallahu alam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Oke. Kelebihan itu bisa mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya itu. Kecuali orang kaya itu berbuat yang sama. Ternyata orang kayanya berbuat yang sama, akhirnya ya tetap kalah juga yang miskin itu. Itu kata ya itu anugerah dari Allah untuk hamba-hambanya yang Allah pilih memang. Ada banyak Bu yang memang Allah lebihkan dari yang lainnya. Dan itu takdir ya, kita harus terima itu. Seperti misalnya ada orang yang dilebihkan dari segi ilmu dan nasab. Ada, nasabnya bagus, ilmunya bagus, amalnya bagus, top dalam banyak hal. Itu anugerah dari Allah itu. Kita nggak bisa iri pada mereka karena itu anugerah dari Allah. Tapi di balik nasab dan ilmu yang bagus itu ada tanggung jawab yang berat juga, membawa nama baik keluarganya. Itu pesannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf kan, jangan engkau hinakan kemuliaan nasabmu dengan buruknya akhlakmu. Itu diantaranya. Ya macam-macam. Okay. Ya dikasih catatan aja. Ini beras yang bagus, tolong jangan dicampur dengan beras yang biasa supaya fuqara masakinnya nanti bisa merasakan nikmat beras yang bagus ini. Pesen aja ke amilnya. Atau ibu bagi langsung sendiri aja ke fuqara masakinnya. Enggak harus melalui amil kan? Iya. Kalau yang melalui amil itu kan kita yang butuh bantuan orang untuk menyalurkan zakat kita, makanya kita melalui amil. Kalau kita enggak melalui amil juga enggak ada masalah, langsung. Saya kira itu wallahu a'lam. Nggih, langsung ke mustahik aja yang ibu yakin betul ini mustahik gitu. Nggih, monggo. Begini ya, yang ulama berbeda pendapat itu kalau kita baca Al-Quran sambil memegang mushaf. Mushaf itu Quran nyel, yang nggak ada terjemahannya. Jadi kalau ibu baca yang di aplikasi HP yang Quran nyel, itu otomatis pas tampak ke permukaan tulisannya itu namanya mushaf. Nah itu sebaiknya, kalau nggak boleh dibilang seharusnya, itu punya wudu yang itu. Karena ulama ada perdebatan lah tentang itu. Kalau saya sarankan sih punya wudu. Tapi kalau yang jenengan baca tipe yang ada terjemahannya, nggak apa-apa, aman itu. Mau cetakan, mau aplikasi, aman kalau yang ada terjemahannya. Kenapa? Karena kalau ada terjemahannya namanya tafsir namanya. Boleh. Bahkan wanita haid pun boleh pegang mushaf yang ada terjemahannya itu. Karena itu statusnya tafsir, bukan mushaf. Ngoten Bu. Nah, saya sarankan kalau lagi enggak punya wudu atau sedang haid misalnya, cari mushaf yang ada terjemahannya sehingga statusnya bukan mushaf Al-Qur'an tapi tafsir Al-Qur'an. Ngoten Bu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya mushaf, kita mau pindah mushaf tapi kita dalam keadaan tidak berwudu, itu bisa nggak kita yang bisa pakai alas gitu buat angkat pindah? Sebenarnya kalau kondisinya jatuh gitu ya, kalau kita nggak sempat wudu dulu kita langsung mau angkat tidak ada masalah. Mau pakai jambel nggak pakai jambel nggak ada masalah. Karena statusnya kan itu ibarat orang jatuh kan darurat untuk segera ditolong. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ya kalau ibu merasa takut
nggak bener ya pakai alas juga nggak ada masalah. Oke. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Pak, kalau saya Oke. dulu ya Pak Haji. Saya kan kalau saya nggak datang, saya Apa? suruh Oh nggih. Mama ilmu yang dari Bapak sedikit diamalin. Oh, boleh banget, tidak ada masalah. Sekarang pakainya kan yang kadang-kadang itu saya tetap aja buka. Nggih. Boleh banget, tidak ada masalah. Saya jenuh sama Bapak. Nggih, boleh banget. Siapapun yang mendengar ceramah saya boleh menyampaikan tanpa izin juga nggak apa-apa. Bebas. Nggih, boleh banget, boleh banget. Nggih, boleh. Dengan senang hati. Orang ngutip pernyataan saya tanpa menyebut nama saya juga nggak ada masalah. Yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Ada beberapa orang itu ngutip pernyataan saya, ya bagi saya nggak ada masalah. Mau nyebut nama saya, mau nggak nyebut nama saya nggak ada masalah. Bebas. Silakan aja bebas. Kenapa? Yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Ngoten. Tanyain di atas mah punya sama Pak Ustaz Subhan sama Pak Abu. Ini kan yang di sini ada yang ngajar di At-Taqwa, dikenal dan Bapak sama Nggih, nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo silakan yang lain. Berarti jangan ngajar ustadzah berarti jenengan. Masya Allah. enggak soalnya bukan ngajar. Nggih, nggih. Dia percaya jamaah. Nggih, nggih, alhamdulillah. Gitu sedikit. Untuk catatannya kadang nggih, alhamdulillah. Cuma ya PR-nya banyak Pak. Nggih. Jadi kadang-kadang dengan sama Saya dulu itu pernah diundang oleh orang ceramah di daerah Klender. Setelah sebelumnya orang itu dengar ceramah saya di Grand Prima Bintara. Beliau itu ngomong gini ke saya. Kenapa saya ngundang Ustaz Subhan? Karena beliau ini kalau ceramah bawa catatan, kata orang itu. Orang kalau bawa catatan berarti nggak ngawur. Berarti kalau ibu ngajar sambil bawa catatan berarti nggak ngawur gitu aja. Itu masih aman insya Allah. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua nih? insya Allah. Atau tidak jelas semua? Masih lanjut? Lanjut nggih? Nggih, masih lanjut. Saya pikir banyak pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang mengingat mati dan membatasi diri dalam bercita-cita. Nah, saya mau terangkan dulu ini, penting ini. Pertama, ingat mati. Yang kedua, membatasi diri dalam bercita-cita itu maksudnya jangan tulul amal. Jangan panjang angan-angan. Itu cita-cita maksudnya panjang angan-angan. Dalam Islam itu mengingat mati itu justru harusnya membuat kita bersegera dalam kebaikan. Kalau bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan satu saat Nabi kita Muhammad SAW memegang pundak saya sambil berkata, "Kun fit dunya ka'abiri sabilin." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang numpang lewat saja. Maka Abdullah bin Umar berkata, kalau kalian ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Maksudnya belum tentu sore kita masih hidup, belum tentu pagi kita masih hidup. Maka orang yang ingat mati harusnya mensegerakan kebaikan. Kalau ada orang ingat mati malah stres, mau ngapa-ngapain males, kenapa ingat mati? Malah salah. Yang betul adalah orang kalau ingat mati harusnya mensegerakan kebaikan. Saya segera melakukan kebaikan ini. Kenapa? Saya tidak tahu kapan saya akan mati. Saya segera bayar utang saya. Saya harus segera berbuat kebaikan segera. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapan saya akan mati. Allah. Jadi orang kalau ingat mati harusnya mengambil sikap mensegerakan apa? Kebaikan.
Nah, karena ingat mati maka jangan punya sikap panjang angan-angan, tulul amal. Kita jangan kepedean saya masih setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, belum tentu. Belum tentu. Karena bahkan hidup kita ini setarikan nafas. Nafas yang kita keluarkan belum tentu masuk lagi. Karena kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Jika ajal sudah tiba, orang pasti mati. Maka jangan tulul amal. Kalau gitu bagaimana Ustadz? Perbanyak niat yang baik, bukan memperbanyak angan-angan. Miliki niat yang baik sebanyak-banyaknya dalam hati ini. Saya mau haji, saya mau umroh, saya mau belajar terus, saya mau menghafalkan Al-Quran, saya cita-cita itu yang niat yang banyak, cita-cita kebaikan yang banyak. Itu andai kan gak terwujud, paling gak kita udah punya pahala sekali utuh. Kalau angan-angan itu sifatnya khayali. Wah, nanti saya kalau udah kaya, nanti saya akan saya bayang-bayangkan itu. Menghayal. Bahkan tidak jarang dia hanya mengumpulkan kata jikalau, seandainya, andai kata. Nah itu. Maka dalam Islam rubah andai itu menjadi semoga. Itu seperti itu. Rubah menjadi niat. Semoga nanti semoga Allah kabulkan. Insya Allah. Terus gini, kalau kita ingat mati terus tidak tulul amal, itu bisa meminimalisir stres. Kadang kita itu dibuat ketakutan oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Ada orang itu pensiunnya masih 2 tahun lagi, tapi stresnya dari sekarang itu ada. Jadi pensiunnya itu 2 tahun lagi, tapi stresnya dari sekarang. Padahal belum tentu usianya sampai pensiun. Nah, jadi belum tentu usianya sampai pensiun. Kok bisa stres dari sekarang? Dan belum tentu ketika pensiun seburuk yang dia bayangkan yang terjadi. Belum tentu. Ada jamaah saya di era Mas 2000 itu justru menjadi kaya itu setelah pensiun. Setelah pensiun itu dengan izin Allah dia bisnis bersama teman-temannya sampai dengan dia selesai menjabat itu tidak kaya lah. Untuk ukuran pejabat itu dia nggak kaya. Tapi dia terus berbisnis dengan izin Allah berhasil. Itu nambah rukonya, usahanya, semuanya itu dengan izin Allah setelah pensiun. Allahu Akbar. Dan banyak orang yang sukses setelah pensiun itu banyak dengan izin Allah itu. Walaupun yang belangsak juga banyak. Itu seperti itu. Ada orang yang sibuk mikir nanti anak saya bagaimana, mikir macam-macam. Padahal belum tentu usianya sampai ke usia di mana anaknya akan melakukan hal itu. Dan belum tentu juga kemudian anak itu akan seburuk yang dia bayangkan kalau dia tidak begini begitu, belum tentu. Makanya kalau kita mengatakan serahkan sama Allah aja. Iki lecor dipikir gak nyanda is. Kan kalau masih bisa kita pikirkan. Karena dipikir serahkan sama Allah sudah. Kalau saya sering ngomong gini sama Allah, ya Allah, anak-anak saya itu loh nggak butuh saya. Mereka butuh panjenengan. Dia butuh Tuhannya, tidak butuh orang tuanya, butuh Tuhannya. Cuman saya berharap kepada Allah mudah-mudahan saya sebagai orang tuanya diizinkan bermanfaat lebih lama untuk anak-anak saya. Jadi saya nggak kegeeran mereka butuh saya. Siapalah saya? Mereka butuh Tuhannya. Karena saya pun juga butuh Tuhan saya. Siapa? Allah. Selagi masih bisa kita pikir. Gak kena pikir, serahkan sama yang menciptakan kita semua. Nah, saya kadang kalau udah mulai overthinking itu, mulai berlebihan itu, saya marahi diri saya sendiri itu. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Yang ngatur hidup kamu itu loh pencipta kamu, Allah. Udah serahkan sama yang mencipta. Kok kamu mikir berlebihan? Nah, selagi masih bisa dipikir,
dipikir. Mulai pusing, stop. Kenapa? Karena perintah berpikir ada. Kalau perintah pusing, tidak ada. Tidak usah pusing. Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala, moga yang mau tanya dulu Bu, takutnya zuhur. Kalau saya tadi gini Pak, Nggih. saya sampai sempat nangis tadi ya. Nggih. Karena anak saya pamit, Mak, saya mau ngekos. Ya, tapi dia bilang dari kemarin, Mak saya pesen gini aja, jangan lupa Al-Quran dan sholat. Kan biasanya kan dia kalau pulang malam juga membaca kan. Buat kata di sono, lalai, itu sampai nangis. Tapi enggak Pak, insya Allah Mak. Mama kan nggak bisa kontak, terus nggak bisa di apa-apa. Kata dia, Mak tenang insya Allah, kamu jaga Mak. Kan biasanya kalau pulang malam aja jam 10 kan pusat ya. Kalau bis ke kantor pusat Senin, Rabu, Jumat pasti olahraga. Tetap baca Quran. Makanya saya takutnya di zona kan ini ya, lalai. Nggih. Insya Allah sih mudah-mudahan enggak. Jadi ada masa di mana memang anak-anak harus jauh dari kita. Kadang ada masa di mana anak-anak memang harus jauh dari kita. Kita tidak mungkin dengan dalih sayang terus kita matikan potensi mereka. Seperti anak ayam yang dikasih ke anak kecil, itu saking sayangnya diperkes sampai akhirnya mati. Ya, ada sebenarnya orang tua itu saking sayang kepada anak dimatikan potensinya, tidak boleh berkembang. Kita jangan seperti itu. Jadi ada masa di mana memang mereka mesti pergi jauh. Maka saat itu pertama nasihat tadi penting. Pesan ibu udah bener. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya doa. Telepon, WA, video call itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah itu doa. Sampai anak yang kecil bilang, mudah-mudahan jangan betah. Yang kecil gitu. Ya pokoknya doa itu penting. Sambung doa terus. Kenapa kok sambung doa itu penting? Karena kita tidak mungkin mengawasi anak kita 1 kali 24 jam. Yang mungkin mengawasi seutuhnya itu siapa? Allah. Makanya libatkan doa. Bermohon kepada Allah agar Allah berkenan mengawasi anak-anak kita. Terus doa itu jangan sampai berhenti. Itu seperti itu. Pokoknya doa untuk anak itu jangan pernah berhenti terus hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Nggih, boleh Bu, boleh. Kita nggak boleh ngelayan orang non muslim itu, katanya sama aja sama kita ikut ritualnya. Sampun? Kalau takziah dalam pengertian kita tidak ikut dalam ritualnya nggak ada masalah karena takziah itu sosial, muamalah. Takziah itu muamalah sosial. Hukum asalnya adalah boleh, nggak ada dalil yang melarangnya. Kecuali pas kita takziah ada misa, ya ada ritual mereka, kita jangan ikut, ya kita keluar. Tapi kalau kita pas datang lagi nggak ada acara apa-apa, kita menyampaikan bela sungkawa sambil mendoakan kebaikan untuk keluarga itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu perkara muamalah, itu seperti itu, perkara muamalah. Lihat di YouTube kita sama sekali nggak boleh walaupun nelayan aja. Wallahu alam, kalau yang saya pahami sih boleh. Iya boleh. Kenapa saya katakan boleh? Ketika Abu Thalib wafat kan Sayyidina Ali yang mengurus jenazahnya. Ketika Abu Thalib wafat yang ngurus jenazahnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita bicara takziah ya nggak ada masalah. Yang penting pas ada acara misa mereka, ada ritual mereka ya kita nggak usah ikut. Jangan datang juga. Nanti setelah selesai mereka semua baru datang. Atau kalau memang kan ada yang tipe disemayamkan jenazahnya sampai berapa hari. Selama itu ada ritual terus ya kita nggak usah datang pas ritual itu. Nanti ambil sela atau nunggu jenazah dimakamkan baru kita datang, tidak ada masalah. Kalau memang ada ritual terus nih, tapi insya Allah ada jedahnya lah, masa nggak ada jedahnya? Ambil jedahnya. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.
Yang penting kalau pas itu ada terjadi, kita jangan ikut dalam lingkaran mereka. Kita di luar aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.